就像他在背后为你抹香膏，他用眼泪为我除洗脚。我要这样爱慕你，一生都不离弃。耶稣我主，你对我真好。直到一天，我闭上我双眼，我忠心不会变，等你应许实现。直到那日，我终于得着生命的冠冕，我忠心不变，服侍你到永远。Yesus engkau baik bagiku, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Tetap setia untuk melayanimu,直到一天，我忠心不会变，等你应许实现，直到那日。Mumpung saat ini masih dalam suasana Tahun Baru Imlek, saya mengucapkan kongsi pacai buat semua orang yang boleh merayakannya. Semoga di tahun baru ini, katanya tahun kerbau, banyak rumput, banyak berkat yang tersedia bagi kita dari Tuhan kita Yesus Kristus. Ku tetap setia untuk melayanimu. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Selamat berjumpa kembali dengan saya. Sudah lama kita memang tidak bertemu, dan saya juga sudah lama melayani doa pagi ya. Baik, kita awali persekutuan doa pagi ini dengan kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk waktu pagi ini yang indah bagi kemuliaan nama Tuhan. Bapa, berkati persekutuan ini, biarlah persekutuan ini boleh membawa sesuatu yang baik bagi hamba-Mu yang mau berbicara dan juga bagi hamba-Mu yang mendengar. Biarlah kami masing-masing boleh menerima berkat dari pelayanan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini Bapak Ibu saya mau mengambil sebuah tema kecil, yaitu kesepian di tengah keramaian. Mari kita buka ayat Alkitab dari Lukas 6 ayat 12. Lukas 6 ayat 12. Begini saya bacakan ya. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Sekali lagi,
Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit dan berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada seorang menteri yang baru-baru ini diangkat hanya untuk menanggulangi sebuah kesepian di tengah-tengah bangsanya. Perdana Menteri Yoshihide mengangkat seorang menteri Tetsuka Sakamoto dengan tugas untuk membuat program agar warga bangsa Jepang tidak merasa lebih kesepian dan kesepian. Rupanya ini diambil kebijakan yang cukup fenomenal dan aneh di dunia ini, karena ditemukan sebuah data di mana orang Jepang meninggal akibat bunuh diri itu tinggi sekali. Kematian akibat bunuh diri ini lebih tinggi dari kematian akibat tidak makan, akibat bencana alam, dan akibat kecelakaan. Intinya bahwa bunuh diri di Jepang itu tinggi akibat dari depresi penduduk Jepang akhir-akhir ini. Dan memang orang Jepang terkenal dengan harakirinya. Kalau dia merasa gagal, dia akan menjadi bunuh diri. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ternyata kenapa orang Jepang itu gampang bunuh diri? Ternyata salah satunya adalah bahwa orang Jepang itu merasa dirinya hidup seorang diri. Dia merasa kesepian dalam sebuah keramaian. Sepi mengakibatkan depresi, dan depresi akhirnya mengakibatkan bunuh diri. Untuk itu Perdana Menteri menunjuk seorang menteri untuk menanggulangi, untuk membuat program-program di mana warganya sudah bisa dikurangi rasa sepinya. Di tengah-tengah kemajuan teknologi ini, memang hubungan kita dengan orang lain menjadi sangat-sangat terbatas. Teknologi di dunia ini yang begitu super canggih telah merampas hubungan sosial kita antara satu dengan yang lain. Apalagi teknologi di Jepang sudah sedemikian majunya. Maka hubungan antar orang di Jepang cukup pendek-pendek. Tidak ada relasi antar satu dengan yang lain. Dan program penanggulangan kesepian ini dianggap penting oleh bangsa Jepang. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya rasa sepi yang kita alami, yang dirasakan oleh bangsa Jepang itu juga dirasakan oleh bangsa-bangsa lain, termasuk kita, orang Indonesia, karena teknologi juga sudah merasuk segala kehidupan bermasyarakat, sudah merasuk dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam satu keluarga, di tengah-tengah keluarga antara ayah, ibu, dan anak, bisa jadi hubungan itu hanya terbatas, masing-masing punya satu dengan yang lain, kadang-kadang hanya dibatasi oleh WA, oleh HP yang tidak panjang-panjang. Selamat pagi, selamat sore, selamat siang mungkin sudah hilang di antara kita. Demikian juga kehidupan berjemaat kita.
selama masa pandemi ini rasa sepi kita semakin parah. Betapa tidak? Bergereja tidak ketemu orang, kita hanya bisa online. Bekerja tidak ketemu teman, kita hanya bekerja dari rumah dengan laptop, dan juga tidak ketemu teman. Dan masih banyak lagi aktivitas sosial kita yang sangat terbatas akhir-akhir ini. Itu juga yang mengakibatkan kehidupan sosial kita dirampas oleh teknologi. Hubungan antar personal kita sudah sangat-sangat berkurang. Padahal Bapak Ibu, kalau kita ketemu orang lain, kita ketemu teman, kita ketemu saudara, apalagi saudara yang jauh, kita ketemu rekan kerja, itu selalu ada canda, ada tawa, ada relaksasi, ada satu dengan yang lain, membuat sesuatu yang baru yang tidak pernah kita pikirkan. Banyak orang mempunyai andil yang besar dalam kehidupan kita. Jadi hidup kita, rasa bahagia kita itu juga orang lain punya andil. Jadi jangan merasa kita sudah berbahagia tanpa orang lain. Sebab ketika kita tidak membutuhkan orang lain, maka rasa sepi itu akan ada pada diri kita. Untuk itu yang perlu introspeksi bukan cuma orang Jepang. Sebelum terlambat, kita sebagai keluarga, sebagai warga jemaat dan sebagai warga bangsa, warga masyarakat, perlu juga memperbarui hubungan yang baik, relasi antar satu dengan yang lain. Perlu mengurangi kegiatan-kegiatan yang bersifat non-sosial. Tentu disesuaikan dengan kondisi. Kita kan nggak bisa juga sekarang jalan-jalan ke rumah temen, jalan-jalan ke rumah, apalagi pelawatan, lihat orang sakit dan sebagainya. Kita udah susah. Tetapi minimal kita sudah bisa menyapa mereka dengan berbagai cara. Makanya saya senang di Pondok Makmur ada program menyapa jemaat, mendoakan yang sakit, ya, dan lain-lain. Supaya jemaat merasa disentuh oleh gereja, disentuh oleh Tuhan, dan disentuh oleh pelayanan kita. Bapak Ibu, kita nggak bisa beku, kita tidak bisa diam, dan kita tidak bisa membiarkan diri kita untuk tidak mengadakan hubungan yang baik dengan orang lain. Mumpung belum terlambat, maka orang Jepang sudah dengan sigap dia ingin mengatasi rasa kesepian warganya dengan program-program sosial yang pasti luar biasa. Kita juga seperti itu. Mari kita kembangkan program-program pelayanan kita yang bisa menyentuh jemaat kita. Mari kita kembangkan rasa sosial kita kepada warga masyarakat di sekeliling kita untuk tetap menyapa dan menyapa. Banyak hal yang kita bisa lakukan. Hari ini kita membaca tentang kisah di mana Tuhan Yesus naik ke sebuah bukit. Di tengah-tengah keramaian, di tengah-tengah kelelahan, dan di tengah-tengah hiruk pikuknya pelayanan Yesus pada saat itu, dia justru menyendiri. Dia naik ke sebuah bukit, tapi menyendiri bukan untuk menghindari
hubungan sosial. Tetapi justru Yesus menyendiri untuk mengadakan hubungan baik dengan Allah, untuk mempererat hubungan relasinya dengan Bapaknya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus pun perlu pemulihan dirinya. Yesus pun perlu untuk mengadakan hubungan yang intim dengan Bapaknya. Untuk itu, marilah ketika kita lelah, ketika kita sibuk dengan diri kita, sempatkan kita juga mempunyai hubungan relasi kita dengan Tuhan. Perginya Yesus ke atas bukit bukan mau bersepi-sepi karena orang, tetapi karena dia ingin menjalin hubungan relasi dengan Bapaknya. Berbeda dengan yang dilakukan oleh kita. Kita justru merasa sendiri, merasa sepi. Kita boleh belajar dari bangsa Jepang, tetapi kita juga mau belajar dari Tuhan Yesus, bahwa kita harus tetap menjaga hubungan baik kita dengan Allah, dengan sesama, dengan keluarga, dengan warga jemaat, secara baik, secara intens, sehingga kita terhindar dari sebuah kesepian di tengah-tengah keramaian dunia. Teknologi tidak boleh merenggut kesepian kita. Teknologi tidak boleh menghalangi hubungan antar personal kita dengan sesama kita, terlebih dengan orang-orang yang dekat dengan kita. Dan teknologi harusnya membawa manfaat yang baik, bukan yang bersifat negatif. Karena selalu ada dua sisi. Ketika kita memanfaatkan teknologi, kita akan mendapatkan kemudahan, tetapi juga kita akan mendapatkan hal-hal yang negatif. Kiranya Tuhan mengingatkan kita untuk selalu membina hubungan yang baik antara satu dengan yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan untuk persekutuan pagi hari ini. Biarlah Engkau boleh memberikan berkat dan hikmat-Mu untuk hamba-Mu yang berbicara dan juga hamba-Mu yang mendengar. Biarlah kami masing-masing boleh menerima berkat yang datangnya dari Tuhan sendiri. Bapa, secara khusus kami berdoa untuk program vaksinasi bangsa ini Tuhan, yang sebentar lagi akan dilakukan di mana-mana. Biarlah program ini boleh membawa perubahan, boleh membawa sesuatu yang baru akan pandemi COVID-19. Kami semua warga bangsa, warga jemaat boleh mendukung akan terlaksananya program ini. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang sampai hari ini masih mengalami sakit akibat COVID-19. Oh Tuhan Bapa dalam surga, biarlah Kau boleh meringankan dari penderitaannya. Kau boleh memberi kesembuhan dan juga kekuatan dan juga penghiburan kepada mereka. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kesepian mereka. Bapa dalam surga, biarlah kami juga boleh mengintrospeksi diri kita agar kita mau peduli dengan sesama kita, mau mengadakan hubungan yang baik dengan satu dengan yang lain, dan kami boleh tetap memperhatikan satu dengan yang lain, sehingga kami masing-masing boleh menerima sentuhan cinta kasih yang datangnya dari Tuhan sendiri. Kami serahkan program-program jemaat di GKI Pondok Makmur dalam tangan pengasihan Tuhan sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.